berarti ke penyiraman ya. Ya, ke penyiramannya. Penyiramannya ya berarti mungkin ada yang ngorok ya di ruangan sana. Jadi ini Mohon maaf. mohon maaf ya, ada tadi kapibara lah, itu suara kapibara. Astagfirullahaladzim. Ketika kita pakai media tanam yang sudah poros, oh media tanam nanti belakangan deh. Iya, Ketika habis ini ya ini kena nih, bocorannya. udah alurnya udah ke situ. Iya, karena kan kalau poros kan si akar bisa satset gitu kan. jadi messy di dalam gitu. Messy Kok agak jauh ya? gitu. Selamat datang di podcast Ngangguk. Nganggur yuk. Oke, hari ini kita ngomongin apa ya? Mending Kayaknya lebih enak ngobrolin ini ya. orang ya. Ngobrolin orang lebih enak gitu. Jatuhnya apa? Apa tuh? Apa ya? Apa? Kalau ngobrolin orang itu apa ya namanya ya? Jatuhnya lebih seru sih walaupun dosa. Mendingan kita ngobrolin ini aja deh. Kan mungkin untuk teman-teman di rumah nih, sebagian belum ada yang tahu nih tentang apa syarat wajib syarat tumbuh anggur itu apa gitu. Mandi wajib? Enggak, bukan mandi wajib. Beda. Anda sudah mandi wajib. Mending oke, syarat tumbuh dari pohon anggur. Ya itu. Nah, ini juga mungkin teman-teman di sini melihat studio kita ini studio alam ya, Om ya. Jadi akan ada mungkin suara kicauan burung atau suara mesin. Mesin apa tuh? Mesin tempur. Mesin ini nyemprot. Oh, di sini pakai mesin? Iya. Mesin apa itu namanya? Nyemprot. Sprayer gitu. Sprayer. Oke. Pantesan ada bising-bising. Iya, jadi nanti mungkin ada ya, ini udah terdengar nih. Kabarnya nggak tahu nih. Bakal berisik ya. Masuk nggak ke ini ya? Iya. Oke, mending kita mulai pertama apa sih kalau syarat tumbuh dari pohon anggur? Kalau syarat tumbuh pohon anggur itu yang sangat penting banget ya. Sangat dibutuhkan untuk pohon itu ya, bukan salah satunya. Memang yang pertama itu sinar matahari. Itu wajib sekali. Wajib. Karena yang udah kita obrolin juga ya. Karena kan sangat membutuhkan sinar matahari nih. Betul. Si anggur ini. Jadi apa ya? Ya bisa dibilang panas itu syarat utamanya. Betul. Dari menanam anggur. Tapi bukan panas karena api ya. Bukan. Dan bukan juga panas karena tetangga. Bukan. Kalau itu dari tadi yang pertama gibahan. Gibah. dari ngegibah biasanya. Jadi panas itu bukan mungkin lagi, udah dipastikan. Dipastikan itu syarat utama. Jadi bisa dibilang adalah sinar matahari. Betul. Ini contoh salah satunya adalah saya. Kenapa kepanasan? Kepanasan. Jadi warnanya kan jadi. Oh iya. Bener. Batang anggur juga kalau lama-lama jadi coklat. Kalau itu enggak, kalau itu berarti coklat. Om Agus hijau ya? Iya hijau. Anda tahu kalau jengking hijaunya? Iya. Nah itu. Anda puas? Puas? Enggak, udah. Sepertinya puas banget ya. Jadi apa ya? Sinar matahari ini kan yang membuat si pohon itu bertumbuhnya bisa lebih cepat lagi. Iya, betul. Nah, kalau misalnya di kita ini kan sebenarnya ini dari yang mungkin nggak tahu ya kelihatan atau enggak, tapi ini kan lagi redup nih. Nah, ini ada ini enggak ya? Apa potensi menghambat nggak sih kalau cuacanya begini? Sudah dipastikan. Ya? Kalau untuk kekurangan sinar matahari itu efek ke daun itu dipastikan sangat terlihat sekali. Entahlah kalau di kamera kelihatan atau tidak, di sini di kita di MDPL 1000 dengan intensitas cahaya matahari yang sangat minim, bagi aku sangat minim. Daun itu akan terganggu, penampang daun klorofilnya itu akan kurang. Berarti apa zat hijau daun ya? Yang ada Luna Maya nanti kita Jadi
sangat-sangat dibutuhkan sekali si sinar mataharinya itu sendiri untuk pohon. Karena sinar matahari ini dibutuhkan oleh pohon itu untuk memasak. Oh, Bukan iya. memasak kangkung. Bukan. Bukan. Nanti ini kita kan butuhnya anggur bukan kangkung. Jadi si pohon ini akan menyerap nutrisi dari dalam tanah oleh akar melalui batang-batang, diangkut oleh kapiler ya. Kapibara. Kapilancek mungkin ya. Oleh pembuluh naik ke atas, disebarkan ke daun, dimasak oleh daun. Nah, iya. si sinar matahari itu adalah sebagai kompornya. Daun sebagai dapurnya. Chef Junanya siapa nih? Bolehlah aku juga. Boleh. Mau jadi chef. Chef ini aja, Chef Arnold lah. Kurang deh. Mending Renata. Jadi ini dong. Ya. Walaupun agak begini. Nah, itu untuk sinar matahari ya. Tapi banyak pertanyaan yang sangat-sangat template sekali ketika kita paparkan tentang sinar matahari. Apa tuh? Karena di awal kita dulu kan sudah cerita tentang tentang panas dingin ya, tentang luar negeri yang memang iklimnya dingin. Flu biasanya ya, panas dingin itu flu. Meriangan dikit ya. Oh, meriang. Merindukan kasih sayang dong. Nyala bangku kata-kata hari ini. Loh, sampai mana tadi? Itu apa namanya? Jadi lupa juga. Maaf, kena efek zodiak begitu. Oh iya. Saya pelupa orang. Iya, jadi apa ya tadi? Ini apa? Panas dingin. Orang-orang Indonesia itu kan taunya pohon anggur itu harus di tempat yang dingin. Iya. Jadi ketika kita paparkan tentang kebutuhan sinar matahari, mereka akan menanyakan kalau pakai paranet bagaimana? Oh, iya benar. Apakah bisa pakai paranet? Lah, kita udah paparkan dong sinar matahari itu dibutuhkan. Kalau udah ada kata paranet, beda cerita. Bener. Iya, sebenarnya bener sih itu jadi template ya. Karena kan kebanyakan yang nanya itu tentang itu, apakah atasnya ini kalau kepanasan gimana, harus pakai paranet nggak? Gitu kan. Yang maksudnya Om Agus tadi. Jadi ya memang bisa dibilang paradigma masyarakat. Iya. Indonesia itu yang udah kemarin kita bahas juga ya. Jadi masih kebanyakan itu yang menganggap si anggur ini memang bagusnya di tempat yang dingin. Itu ya. Jadi sekarang teman-teman jangan salah lagi. Jadi anggur ini harus di tempat yang panas. Jadi bisa dibilang semakin panas semakin cepat ya pertumbuhan dan pematangan buah. Iya, betul. Itu yang harus kita tekankan di situ. Iya. Jadi kebanyakan nih kalau yang jadi template itu, aduh di saya nggak akan berbuah. Memang nanamnya mau di mana? Saya daerah Jakarta. Banyak sekali kan pertanyaan itu lebih bagus ya kalau di daerah Jakarta. Iya, betul. Mungkin itu nyambungnya ke kalau daerah Jakarta kelembaban. Nah, iya. Ini yang selanjutnya ya. Ini tentang udara. Berarti sirkulasi udara ya? Iya. Bukan udaranya itu sendiri. Bukan. Kalau udaranya kita bisa minta bantuan ke Avatar. Iya, ke Aang. Kembali lagi nih ke Aang. Udah meninggal kan Mang Aang. Oh iya bener. Berarti dia punya bison. Tangan aku kenapa begini-begini ya? Enggak deh. Maaf. Jadi sirkulasi udara itu sangat diperlukan di daerah di area kita menanam pohon anggur. Betul. Kenapa? Karena ya itu tadi biar nggak terlalu lembab ya Om ya. Karena yang menyerang pohon anggur itu banyaknya kan jamur nih. Jamur itu hidupnya di tempat yang lembab. Kalau di tempat yang bener-bener, kalau di luar negeri itu di tempat-tempat Eropa itu karena dia itu ada salju. Ya. Salju itu dingin. Ya. Terus si udaranya kering, bukan lembab. Ya. Mungkin pernah ke Jepang ya? Pernah. Jepang kalau udah musim dingin kuping aja sakit. Kuping sakit iya kalau kena ini keserempet bus di sana. Jadi sakit kalau itu. Agak lain. Iya maksudnya iya paham maksudnya dari keringnya itu ya Om. Iya. Itu kan sebenarnya yang membuat
ya di daerah sana mungkin kelembabannya nggak setinggi di kita ya. Betul, 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 betul. Dan itulah kenapa kita memang memerlukan adanya sirkulasi udara. Betul, betul. Nah, salah satu upayanya mungkin apa ya, bisa dibilang kan suka ada yang pakai blower kayak gitu-gitu ya Om ya. Untuk membantu Di dalam sirkulasinya. greenhouse dan sebagainya ya. Karena itu untuk ya itu biar di area itu nggak terlalu lembab aja Ya, gitu tidak Om ya. terjebak. Tidak terjebak, Udaranya benar. tidak Jadi terjebak. udaranya keluar dan ya angin di dalamnya juga untuk pohon maupun untuk manusia juga enak ya Om ya. Betul. Karena untuk jamur sendiri, jangankan pohon anggur, Indonesia, orang-orang Indonesia itu juga kena jamur. Karena saking lembabnya tuh. Kena itu ya, panuan ya. Kadas kudis kurap. Nah, Batuk pilek. iya gitu. Jadi memang ya yang tadi, walaupun panas itu, tapi kita harus memerhatikan tadi sirkulasi udaranya. Betul, betul. Jadi jangan sampai wah ini panasnya udah panas banget nih, berarti cocok banget. Enggak juga. Enggak juga. Jadi yang terpenting itu tadi dikombinasikan, ini udah panas tapi jangan sampai terlalu lembab. Iya, betul sekali. Nah, terus apa lagi ya yang selanjutnya ya? Sinar matahari, terus udara, Oh, udah sama pasti. Udah pasti sumber kehidupan. Oh iya, sumber kehidupan ya, air sedekat. Air. Jadi ya sebenarnya air nggak usah di ini ya. Itu mah udah syarat tumbuh semua ini nggak sih? Makhluk hidup kayaknya. Betul. Tapi kadang-kadang nih ya, kadang-kadang orang-orang itu ini penyiramannya bagaimana? Apakah harus seminggu sekali, sebulan sekali? Oh, benar. Pakai air hujan bagaimana? Oh, benar. Air ini gimana? Pakai air Zam-Zam sebenarnya lebih bagus mungkin ya. Wah, harusnya lebih bagus. Harusnya lebih bagus ya. Iya. Tapi ngebawa ke sininya ya. Nah, itu yang repotnya. Berarti Itu yang yang pas repotnya. yang memungkinkan itu pohon anggurnya kita tanam di daerah sana. Benar. Jadi air sebenarnya kalau air itu berarti ke penyiraman ya. Ya, ke penyiramannya. Penyiramannya ya berarti mungkin ada yang ngorok ya di luar sana. Jadi ini Mohon maaf. mohon maaf ya, ada tadi kapibara lah, itu suara kapibara. Astagfirullahaladzim. Maaf, aku ketawa keceplosan. Jadi itu. Jadi Gimana? Air. Air itu iya bisa dibilang memang kalau nyiram harus secukupnya aja berarti ya. Karena untuk pohon anggur itu dia butuhnya konsisten, bukan yang jor-joran dan bukan juga yang kekurangan. Kalau jor-joran kenapa? Kalau jor-joran, ketika media tanam itu terlalu basah, dia menjadi becek, nggak ada ojek. Jadi cinta lalu ya. Terlalu becek, terlalu tergenang gitu. Akar-akar tuanya. Satu, pH tanah itu bisa jadi drop. Ya. pH-nya ngedrop. Terus si akarnya bisa jadi busuk. Itu kalau terlalu banyak. Dan kalau terlalu kering, akar-akar putih itu bisa mati. Oh. Kekeringan. Iya. Jadi akar serabut itunya ya. Akar serabut. Jadi yang diperlukan itu segimana sih? Biasanya kan begitu ya? Iya. Segimana sih yang benar-benar konsisten itu harusnya bagaimana? Harusnya itu ketika kita pakai media tanam yang sudah poros. Oh, media tanam nanti belakangan deh. Iya. Ketika sini. Ya, ini. Ini kena bocorannya. Alurnya udah ke situ. Udah di. Jadi ketika media tanam sudah poros, karena ini puzzle, semuanya puzzle. Oh iya. Media tanamnya sudah poros, iklimnya sudah panas, itu air memang boros. Dalam satu pohon itu bisa menghabiskan 5 liter sampai 10 liter dalam satu hari. Oh. Berarti ya. 1 galon yang ini ya, yang agak kecil ya. Yang itu ya, yang ada manis-manis ya. Iya, benar itu. Ya, segitu. Ya. Itu bisa dalam satu hari. Itu juga tergantung sistem penyiramannya. Kalau pakai sprayer, pakai nozzle, itu bisa lebih irit. Iya. Tapi kan lumayan ya. Pakai listrik lagi. Terus kalau kita pakai selang atau pakai ember, itu pasti lebih boros.
Sekali pure. Begitu. Iya. Mungkin kalau itu nantilah ya dibahas lebih lanjutnya ya. Itu harus lebih dalam lagi. Masalah penyiraman nantilah kita lanjut dulu ini aja. Kita lanjut dulu ke yang tadi yang Agus sudah maaf keceplosan ya, tentang media tanam. Yang tadi berarti kan nyambung sebenarnya kan ke penyiraman itu. Makanya sebenarnya anggur itu sangat memerlukan media yang poros. Betul. Karena tadi mencegah yang tadi ya Om ya. Jadi jangan sampai si media ini kita siram terus dan nanti apa sih itu becek. Nah jadi memang porositas itu sangat diperlukan di media tanam. Untuk perkembangan akar itu sendiri ya, biar tidak apa namanya kalau kata orang luar negeri mah biar tidak kecentet gitu. Iya, karena kan kalau poros kan si akar bisa sat gitu kan. Jadi messy di dalam gitu. Kok agak jauh ya? Itu. Maaf saya nggak suka bola. Oh iya udah, emang kan tadi juga gini. Sukanya main golep. Oh, golep gini Mas. Oh beda, ya kan? Gini mah apa? Terbawa kan aku jadi begini. Ini mah apa? Jadi ya itu ya kalau media ya. Iya. Mungkin kalau media kita bisa ngasih taunya sebatas poros dulu kali ya. Ya, karena itu bahasan media itu sangat apa ya, harus mendetail ya Om ya. Satu mendetail dan terlalu sensitif. Oh ya, terlalu sensitif. Karena kan masing-masing tempat, masing-masing orang sudah punya racikannya masing-masing. Iya. Jadi ketika kita ungkapkan seperti itu, nanti mereka tuh enggak, di tempat kita begini. Iya, padahal kan beda-beda ya. Iya. Itu sih bebas ya. Kalau media itu sebenarnya apa nih yang ada di sekitar kita, sebenarnya itu semua bisa kita manfaatin. Bisa kita manfaatkan. Yang penting itu kuncinya harus poros aja sebenarnya. Nah, itu yang harus ditekankan. Iya, itu aja. Apakah bisa dengan media tanam yang padat? Bisa. Asal bisa ngatur airnya. Betul. Kembali lagi kan ke air lagi. Iya, mungkin kita bahas nanti lah ya. Oke, yang lebih detailnya. Mungkin terakhir ada Om satu lagi. Apa tuh? Satu lagi itu ini yang di atas kita. Yang mana ini? Ini. Emang kelihatan di kamera? Enggak ya sih. Cuman ini adalah naungan. Ya oke. Naungan. Jadi ini adalah syarat khusus sebenarnya kalau di Indonesia. Syarat khusus. Kenapa itu? Karena kalau di Indonesia ini kan yang tadi kelembabannya tinggi. Terus masalah terkena air hujan dan sebagainya. Oh, berarti lebih ke curah hujan ya? Curah hujannya. Jadi kita sebenarnya mengharuskan lah ya untuk si naungan ini. Biar apa? Biar sebenarnya memudahkan kita sebenarnya dalam perawatan. Oh, jadi bisa dibilang naungan itu bisa bilang wajib nggak sih? Iya, wajib di area yang memang diwajibkan. Kalau mungkin ada di tempat yang curah hujannya rendah itu mungkin nggak usah pakai juga bisa aja. Berarti lebih fleksibel juga ya? Fleksibel juga. Semi wajib lah gitu ya? Iya. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya si naungan ini itu lebih ke apa ya Om? Ini fungsinya buat apa sih? Ya untuk sebenarnya nih mungkin teman-teman akan bertanya ya, sebenarnya fungsinya buat apa gitu? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Pasti ada. Ya sebenarnya untuk kita salah satunya biar ngabisin uang gitu. Ya itu ya, kalau punya banyak uang sih bisa pakai kaca ya. Enggak, jangan dulu ke situ, jangan. Oh enggak ya, ini biasa kita pakai plastik UV. Ya biasa standarnya seperti itu. Cuman memang salah satunya itu kenapa diharuskan pakai naungan, biar kita bisa ngesetting pembuahan. Oh, lebih ke situ ya? Iya, kalau misalnya nggak pakai naungan, terus kita mau buahkan di bulan tiba-tiba kena hujan, ya mungkin ya. Derita Anda nggak pakai naungan. Iya. Ya berarti kalau aku bilang bisa aku bilang ini adalah untuk mencegah air hujan masuk dan
menjatuhi dong. Membasahi si Ya. pohon anggur itu ya. Ya, Berarti lebih ke air hujan. air hujan ya. Dan sebenarnya kan kalau misalnya dari naungan ini sebenarnya yang penting itu ya itu jangan sampai kena air hujan langsung. Jadi mau pakai bambu, mau pakai besi, mau pakai kayu, mau pakai apapun itulah gitu ya. Gitu mah bebas. Yang penting sinar matahari tetap masuk gitu. Sinar matahari masuk, air hujan tidak masuk ke Iya. pohon anggurnya. Ya, jadi ya intinya si naungan ini itu di area dalamnya kalau misalnya kita ulas kembali, yang penting itu si air hujan jangan terkena langsung ke pohon, sinar matahari tetap masuk, tapi di dalamnya itu jangan sampai terlalu lembab. Apakah bisa pakai paranet? Kembali lagi. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bahas di sesi selanjutnya mungkin ya. Iya. Biar mereka penasaran. Benar. Ya. Benar. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Apa ya? Kita endingnya apa ya Om ya? Belum ketemu nih endingnya. Belum yang enak. Ini ya belum ketemu ya. Apakah bisa dengan beda MDPL, beda yang nempel? Bisa sih. Nggak enak ya? Nggak enak juga sih. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Dadah aja lah ya. Dadah aja. Ya udah. Dadah. Bye bye.